Selamat malam pemirsa, saya Vivi Aleda Yahya dan Anda menyaksikan program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional The Candidate. Dari berbagai tokoh yang telah kami hadirkan sejauh ini dalam The Candidate, apakah Anda sudah menentukan capres mana yang akan Anda pilih pada 2009? Kalau belum, silakan kirimkan nama capres yang akan Anda pilih nanti. Caranya ketik capres, spasi nama capres, dan kirim ke 6876. Dan pemirsa, kandidat kita malam hari ini adalah tokoh yang pada Oktober 2008 lalu di hadapan ribuan rakyatnya mendeklarasikan dirinya sebagai Capres 2009. Dari keraton menuju istana, mari kita sambut Sultan Hamengkubuwono ke-10. Selamat datang di The Candidate, Sultan. Silakan di podium. Iya, dan penonton di studio, pemirsa di rumah, mari kita saksikan sebuah tayangan tentang Sultan Hamengkubuwono ke-10. Menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 1998 adalah awal kiprah Sri Sultan Hamengkubuwono X di pentas politik nasional. Eksistensinya makin menguat ketika Sultan bersama Amin Rais, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri mengumandangkan deklarasi Ciganjur. Dari sanalah kekuatan politis itu akhirnya mampu menekan pemerintahan Soeharto untuk lengser. Di tahun 2004, peran Sri Sultan di panggung politik nasional kembali diuji. Ketika Golkar menggelar konvensi tahun 2004, Sri Sultan masuk dalam 10 besar capres Golkar. Namun Sultan kalah dibandingkan kader Golkar lainnya Wiranto. Era otonomi daerah bergulir. Pengesahan RUU Daerah Istimewa Yogyakarta kembali dipertanyakan. Bulan April 2007, Sri Sultan mengeluarkan pernyataan tidak lagi bersedia menjabat gubernur. Suhu politik pemerintah pusat dengan Sri Sultan menurun seiring keluarnya kepres perpanjangan masa jabatannya selama 3 tahun ke depan. Manuver politik sang raja tidak berhenti. Sri Sultan mendeklarasikan dirinya menjadi Capres 2009. Langkah yang sudah ditebak berbagai kalangan setelah dari berbagai survei popularitasnya kian menanjak. Akankah Sri Sultan berhasil meretas jalan menuju RI 1? Ya, Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sultan, apa yang Anda tawarkan, Anda ingin berikan kepada rakyat Indonesia jika Anda jadi presiden? Tantangan Republik ini sudah berbeda, baik pengertian globalisasi, ya, pasar bebas maupun sistem IT maupun komunikasi. Dan kita perlu membenahi bangsa ini untuk menatap masa depan menghadapi global. Saya menawarkan restorasi. Restorasi seperti apa, Sultan? Kita mengubah paradigma. Karena sampai sekarang pemerintah kita ini politiknya adalah kontinental. Ya, harus kita ubah menjadi maritim. Di mana pemerintah daerah harus menjadi strategi utama bagaimana pemerintah daerah ini adalah kekuatan kita di masa depan. Bukan pemerintah pusat yang paling tahu untuk membangun daerahnya. Oke, baik. Bagaimana contohnya misalnya mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Jogja? Apa yang Sultan sudah lakukan? Bagi saya, kemiskinan tidak diatasi dengan BLT, tapi diatasi dengan bagaimana pemberdayaan mereka. Ya, mungkin Mbak bisa menanyakan bahwa orang miskin di Jogja itu bisa mendapatkan pinjaman. Ya, kita kerjasama sama BTN, kita kerjasama sama BUMN, di mana mereka pilihan, misalnya entah sapi, entah kambing, ya, yang mereka dapat itu, tapi bukan mereka yang mengembalikan. Pemerintah daerah menjadi avalis untuk itu. Kalau pilihan mereka kambing misalnya ya kami berikan 5 kambing, kalau harganya 500 kan dia punya aset 2,5 juta. Ya, di mana untuk beli itu kan yang bayari kan dari BUMN untuk pinjaman yang 5%. Berarti kalau nggak bisa mengembalikan kan dia kan harus disita. Sedangkan dia orang miskin yang nggak punya aset. Ya,
di mana pemerintah daerah berfungsi menjadi avalis. Jadi kalau mereka tidak bisa bayar, pemerintah daerah yang bayar. Oke. Dan itu yang Oh telah iya, Anda lakukan. karena Oke, baik. APBD itu kan pajaknya rakyat Jogja sendiri. Kembalikan sama rakyat Jogja jadi avalis, biarin aja. Oke, baik. Oh, untuk memakmurkan rakyatnya, biarin aja, nggak ada masalah. Oke, nanti nih kalau menjadi presiden ya, apa kebiasaan yang selama ini Anda lakukan sebagai Raja Jogja yang tidak akan Anda bawa pada saat menjadi presiden, yang tidak akan dibawa Oh ya, justru? saya ini menjadi raja kan di rumah saya. Di luar itu kan saya punya jabatan gubernur. Dan saya lahir setelah Republik ini merdeka. Ya, kenapa orang tua saya ya juga Sultan tidak pernah dipertanyakan sama orang, sedangkan dia lahir setelah pada saat Belanda ini masih menjajah Republik. Saya kan lahir setelah Republik merdeka, tidak pernah menikmati apa yang dimaksud dengan pemerintahan kerajaan. Sehingga keraton sendiri sekarang itu kan hanya pengemban budaya, bukan politik. Ya. Oke, baik. Sultan, kalau Anda dibilang sebagai, wah nanti kalau jadi presiden nanti gaya feodalnya itu juga akan ikut pada saat jadi presiden dan demokrasi terancam. Apa respon Sultan biasanya? Saya datang ke sini sendiri kok, nggak ada ajudan juga kok saya. Ajudan adalah indikator ya? Kan? Saya bawa koper ya saya bawa sendiri. Kalau saya dianggap feodal, kalau saya melakukan itu mungkin orang maklum. Yang orang biasa sekarang jadi feodal lah gimana? Oke, lebih feodal dari raja ya. Makanya. Oke, baik. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. The Candidate segera kembali. Iya pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate dan The Candidate kita malam hari ini adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang hadir di studio Metro TV tanpa ajudan. Itu adalah indikator bahwa Sultan tidak feodal. Tapi langsung saja saya persilakan kepada Mas Imam Prasojo untuk bertanya. Sultan, adalah hal yang menarik bahwa Sultan sebagai raja di dalam masyarakat Jogja, kemudian juga jadi gubernur, sekarang ingin ikut di dalam calon presiden. Nah, ini ada dua software yang berbeda, kerajaan dan pada sisi yang lain masuk ke wilayah negara bangsa modern. Saya ingin tahu kira-kira yang ada dalam bayangan Sultan, software sebagai raja, dan kemudian nanti misalnya jadi presiden, menjadi pemimpin atau presiden republik negara bangsa modern, itu bedanya apa antara kerajaan dengan modern nation state? Ya. Begini ya Bapak ya. Tahun 45 ini Jogja sudah dideklarasikan sebagai bagian daripada Republik Indonesia. Berarti kita bicara kedaulatan di tangan rakyat. Itu sudah final. Ya. Berarti apa? Saya mendukung kedaulatan di tangan rakyat itu. Berarti apa? Saya mendukung terjadinya demokratisasi itu. Bukan bicara masalah pemerintahan kerajaan. Ya. Sehingga bagi saya, ya, saya masuk untuk ingin maju menjadi calon presiden, ya karena dukungan saya pada demokratisasi itu. Perkara kalah atau menang, itu semua di tangan rakyat. Dan nggak masalah dikritik, Tidak ada ataupun masalah, tidak ada masalah. Karena saya membantu maupun mendukung demokratisasi. apakah masyarakat Jogja siap misalnya melihat Sultan dikritik di depan umum, dan Ya. demokrasi itu salah satu cirinya adalah ada oposisi, Betul. ada kritik. Apa Ya. kira-kira Sultan bisa menanggung resikonya? Tidak ada masalah karena bagi saya demokratisasi menjadi pilihan Republik ini untuk saat ini maupun sampai masa depan. Ya, masalah masyarakatnya siap atau tidak, saya punya kewajiban menghantarkan rakyat Jogja untuk memasuki demokratisasi. Oke. Ya. Karena saya udah 10 tahun menjadi gubernur, kan saya juga dikritisi, tidak hanya DPRD, ya juga pers, juga masyarakat. Bagi saya, Ya.
mengkritisi itu sesuatu yang positif untuk melangkah lebih baik. Nah ini Sultan, ada satu hal yang menarik. Ini ada rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Dan ini rancangan ini dibuat oleh pemerintah. Ya. Yang menjadi menarik, Sultan dengan Pak Kubuwono itu di sini diusulkan untuk memiliki hak imunitas. Artinya Sultan membuat apa saja itu tidak terkena oleh hukum. Nah, pendapat Sultan dengan draft seperti ini, apakah ini demokratis? Masalahnya tidak hanya demokratis, pilihan kita itu seluruh warga negara tunduk pada hukum. Loh, kalau saya dapat imunitas, ya kan, rakyat Indonesia tidak dapat imunitas, untuk apa saya harus mendapatkan? Saya kan tetap bagian dari warga negara. Jadi keliru ini. Oh, bagi saya tidak sependapat. Draft pemerintah harus ditolak. Karena tidak punya. Saya tidak. Dan ada lagi hak dari Sultan ini yang disebut oleh pemerintah diusulkan memberi persetujuan terhadap perorangan bakal calon atau bakal calon gubernur atau wakil gubernur yang dinyatakan memenuhi syarat kesehatan dan administrasi. Artinya apa? Kalau ini lolos, Sultan punya hak yang begitu besar membatalkan calon gubernur ataupun wakil gubernur yang akan maju. Jadi mereka tidak akan mungkin maju tanpa persetujuan Sultan. Ya. Apakah ini demokratis? Saya kira bukan masalah demokratis atau demokratis, karena itu kalau bicara undang-undang ya Bapak. Tapi kalau saya suruh milih, saya lebih baik ada gubernur yang karena korupsi bisa saya turunkan daripada saya merekomendasi untuk calon gubernur harus dengan rekomendasi saya. Jadi ini harus ditolak. Saya tidak sependapat. Baik. Berikutnya Sultan, Jogja ini kan kota pelajar. Ya. Saya termasuk orang yang menjadi bagian dari itu. Ya. Prestasi sebagai kota pelajar, apa yang sudah dilakukan untuk memajukan dan menjadi contoh dari kota-kota lain sehingga Jogja betul-betul memiliki keunggulan di dalam masalah pendidikan? Saya ada dua hal yang saya lakukan ya. Satu, bagaimana IT menjadi kekuatan baru di dalam proses pembelajaran ya. Jadi sekarang mungkin sudah lebih dari 40% sekolah-sekolah itu menggunakan IT. Yang kedua, bagi rakyat miskin yang akan menyekolahkan pendidikan di Jogja, ya tidak mungkin akan bisa. Saya punya pilot project dengan 6 universitas termasuk Gajah Mada, ya, di mana saya melakukan reboisasi khususnya kayu jati. Saya kapling 10 hektar per satu kampus. Ya, saya yang pemerintah daerah yang nanam baru bisa diambil 15 tahun yang akan datang kalau kayu jati ini sudah besar. Tapi ini untuk membayar orang miskin yang sekolah di lembaga pendidikan. Jadi sekarang kampus-kampus yang 6 itu memberikan bantuan pada orang miskin bisa sekolah sampai S1, saya bayar 15 tahun yang akan datang dengan kayu jati itu. Saya mendengar ada 15.000 abdi dalam. Ya. Saya mendengar bahwa abdi dalam itu memiliki kehidupan ekonomi yang masih pas-pasan begitu. Ya. Apa upah minimum? Nah, apakah ada upaya untuk bisa meningkatkan agar keadaan ekonomi mereka lebih baik dan kira-kira seperti apa? Pada hakikatnya mereka adalah penjaga budaya. Ya. Jadi kita klasifikasikan mereka ini bertugas di keraton 1 bulan itu 2 kali. Ya, jadi kalau dihitung memang gajinya relatif kecil kalau dihitung 1 bulan. Ya, tapi dia tugas 2 kali, kalau itu dibayar pada saat bertugas ya melebihi UMR kan gitu. Ya. Tapi yang penting di sini adalah saya tetap akan meningkatkan kesejahteraan dia. Kami ini dalam pilihan yang dilematis. Apakah kami membayar mereka dengan potensi gaji itu tinggi, tapi dengan risiko belum tentu ada kesetiaan, ya, atau saya bayar dengan gaji rendah, ada kesetiaan, tapi take home pay-nya tinggi. Oh gitu. Ya, saya pilih yang kedua ini. Dalam arti dia sakit, keluarga dia sakit, keluarga dia butuh sekolah,
butuh kacamata, ya saya bayarin kan gitu. Ya, ya. Baik, kalau begitu. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, The Candidate akan segera kembali. Dan pada segmen ini saya persilakan Ekonom Indef, Mas Iksan Mojo, silakan. Sultan yang terhormat, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Anda. Jadi yang pertama itu tadi Anda menyebut masalah restorasi pada sesi pertama tadi. Saya ingin coba mengorek lebih dalam. Restorasi yang Anda maksud ini seperti baru yang kedua juga yang selalu menjadi pertanyaan dalam hati saya ketika Anda mengajukan diri untuk maju sebagai calon presiden. Mungkin modal popularitas Anda sudah miliki, tapi saya sampai sekarang belum melihat secara utuh kira-kira konsep ekonomi apa yang akan Anda bawakan dan membedakan Anda dengan para calon-calon presiden yang sekarang sudah ada gitu. Terima kasih. Baik, kalau saya bicara masalah restorasi ya, yang Bapak tanyakan tadi yang punya hubungan dengan ekonomi ya. Saya punya pendapat begini, Bapak ekonom, saya bukan ekonom, tapi saya punya pandangan begini. Apa bisa bangsa ini punya APBN yang juga untuk bayar hutang, untuk subsidi, sehingga untuk rutin, sehingga untuk pembangunannya kecil, ya, para pengusaha kita juga mayoritas kolab. Apa bisa kita bicara pertumbuhan ekonomi sampai 9, 10, 11%? Saya kira tidak bisa. Ya, jadi 6,5% itu sudah mentok. Ini pendapat saya ya. Okay. Sehingga apa? Kita perlu restorasi itu adalah, ya, kita bisa membawa demikian bebas orang asing untuk investasi di Indonesia. Tapi kalau sudah untungnya ini 100% bisa dibawa keluar. Untuk bangsa ini, untuk negara ini mana? Jadi dengan kata lain kan? Anda menginginkan adanya peningkatan pajak investasi. Misalnya, tidak hanya pajak. Oke, Anda untung 100%, ya, toh investasi Anda hanya untuk cari market dalam negeri, oke, yang 30% boleh kamu bawa, yang 70% harus tetap ditinggal di Republik untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Republik. Apakah yang seperti itu sudah Anda terapkan di Jogja misalnya, Pak? Ya enggak bisa. Wong itu harus sesuai dengan aturan undang-undang di sini. Nah, untuk itu saya harus jadi presiden kan gitu. Saya menyambung satu hal tadi. Ya, toh? Masalah Sehingga silakan orang asing boleh, investasi boleh, tapi bagaimana kita atur sebesar-besarnya untuk rakyat. Sekarang yang terjadi sekarang, Saya punya keyakinan belum sepenuhnya untuk itu. Oke, satu pertanyaan tadi masalah upah minimum tadi. Ya, silakan, Mas Iksan. Upah minimum di Jogja itu sekitar 586.000. 780.000 per 2008. Ini Ya. yang terendah di Jawa, Pak. Ya. Sementara pada saat yang sama tingkat inflasi di Jogja itu kalau saya lihat data termasuk yang tertinggi di Jawa gitu. Jadi dari dua rekam jejak ini Anda misalnya mengelola Jogja dengan penduduk sekitar 3-4 juta orang, tapi masalah upah minimum ini kelihatannya masih rendah gitu. Terus juga inflasinya juga masih tinggi. Dan bagaimana kalau dengan Indonesia itu bagaimana, Pak? Ya, begini ya Bapak. Bapak melihatnya jangan hanya 700.000 itu rendah. Kalau menurut ukuran Jakarta ya. Ya, tapi Bapak jangan lupa 700.000 itu 85% dari kebutuhan minimum untuk hidup. KHL-nya itu paling tinggi di seluruh Republik. Lainnya itu maksimal hanya 82% dari KHL. Jogja ini sudah 85. Tapi Biarpun masalah hanya kemiskinan, 700. angka kemiskinannya juga masih cukup tinggi, Pak. Loh, Lumayan memang tinggi di yang Jawa. daerah lain tidak lebih miskin daripada Jogja. Jadi sebagai perbandingan, sebagai perbandingan dengan angka nasional. Loh, Di betul. Jogja kemiskinannya sekitar 17%, tapi di Indonesia nasional secara rata-rata itu masih 15,48. Tapi Bapak harus ingat, untuk menentukan UMR itu jadi KHL. Itu keputusan kesepakatan antara serikat buruh Pengusaha dan pengusaha. sama pengusaha, bukan yang menentukan pemerintah.
Dan belum tentu miskin tidak bahagia gitu ya di Jogja. Apanya? Kebahagiaan kan tetap. Loh, bagi orang miskin, ya, itu karena dia merasakan miskin, itu malah tidak punya persoalan. Yang punya persoalan itu yang biasa kerja sekarang PHK, itu mesti emosi. Ya kan? Tapi mungkin jangan-jangan orang di Indonesia itu kan nggak semuanya kayak orang Jogja yang nerimo gitu kan miskin. Ini masalahnya Loh, seperti itu Pak. betul. Jadi kalau pendekatan seperti itu Ya, diterapkan makanya misalnya yang orang di penting Sulawesi, adalah Sumatera. kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan mereka. Ini jangan dihapusi, Bapak. Katanya kur, nyatanya juga harus pakai Penyertaan modal provinsi. pakai boroh. Itu kan ngomong kosong semua. Kalau berani ya pemerintah daerah menjadi avalis. Maksudnya? Ya kan? Dalam arti memberikan orang miskin aset dengan pemberdayaan supaya dia itu bisa sejahtera. Orang miskin itu makan aja enggak bisa. Belum tentu punya aset. Itu saya Ya kan? pikir di beberapa daerah sudah diciptakan kayak contohnya di Gresik mungkin Pak, di Jawa Timur. makanya Pemerintahnya kasih aset, tapi ya karena ada unsur moral hazardnya itu ya akhirnya asetnya dicuri masyarakatnya juga gitu. Loh, ya dikontrol dong. Karena orang miskin itu mesti punya kebutuhan yang relatif pada suatu saat dia akan mau sejahtera ya kebutuhan lapar ya mesti dilakukan seperti itu ya dikontrol. Oke, baik. Baru saja Anda dengar konsep menyejahterakan masyarakat versi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Tetaplah bersama kami, The Candidate. Segera kembali. Iya, pemirsa, dan beralih ke segmen uji visual, kita saksikan bersama. Iya, Pak Sultan waktu itu kenapa tidak hadir ya pada pertemuan SBY dengan Raja-Raja Nusantara? Ya saya karena tidak ada undangan, maksud saya hadir kan nggak ada Tidak undangan. diundang? Ya tidak tahu, tapi yang penting saya tidak terima. Oh, oke. Ada kesan bahwa Anda menggampangkan, berarti salah kesan itu. Menggampangkan apa? Menggampangkan undangan dari Presiden untuk hadir di acara bersama Raja-Raja Enggak, Nusantara. saya nggak terima. Oke, Anda tidak Ya. terima. Oh, Anda tidak tersinggung? Tidak diundang? Ya biasa saja, mau nggak diundang kok tersinggung. Tidak tidak penting acaranya menurut Anda? Tidak penting acaranya menurut Anda, Sultan? Ya penting atau tidak penting kan subjektif itu ya. Tapi kalau memang tidak diundang mau apa? Iya, mau apa ya Sultan? Oh, iya. Oke, kalau gitu Ya udah, nggak diundang, ya dari tidak ikhlaskan aja. dari ikhlaskan saja kita beralih ke Surabaya. Halo, selamat malam Pak Kacung Marijan. Silakan langsung bertanya kepada Sultan. Ya, selamat malam Sultan. Selamat malam Bapak. 10 tahun terakhir ini Indonesia itu kan mengalami perubahan dalam kekuasaan. Daerah punya kuasa yang sangat besar. Sehingga di Indonesia ada disebut fragmented state itu. Nah, dalam situasi semacam ini pemerintah pusat itu acap kali mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dari pusat. Nah, banyak kebijakan yang kemudian ditolak oleh daerah misalnya. Dalam kondisi semacam itu, ketika Sultan jadi presiden, apa yang akan Sultan lakukan untuk mengatasi fragmented state ini? Ya, baik Bapak. Memang tidak mudah ya. Seorang presiden sekarang memerintah gubernur, bupati, wali kota, biarpun di dalam Undang-Undang Dasar dikatakan bagaimana hubungan antara pusat sama daerah. Tapi para kepala daerah ini merasa berkuasa karena mereka juga dipilih langsung oleh rakyat. Jadi presiden untuk mengkondisionalkan seorang gubernur, seorang bupati, wali kota tidak semudah dulu. Ya satu-satunya cara
bagaimana bisa membangun komunikasi yang intens di dalam hubungan pusat dan daerah. Dan tadi sudah saya utarakan adalah bagaimana otonomi daerah ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau memang pemerintah pusat hanya mau menguasai 5 kewenangan, ya yang lainnya serahkan betul kewenangannya. Jangan sampai sekarang hanya urusannya saja yang diserahkan. Berarti apa bedanya dengan sentralistik? Ya masih sama. Ya sekarang bagaimana? Oke. Ya, silakan. Ya, Oke, silakan. Sri Sultan. Soal otonomi daerah itu, kita kan selama 10 tahun terakhir ini ada beberapa model otonomi daerah. Ya. Misalnya undang-undangnya ada Undang-Undang 22, kemudian 2004. Lalu sekarang juga mau direvisi ulang. Gitu. Ya. Nah, menurut Sultan, model kalau Sultan jadi presiden, ini model yang mana? Apakah Sultan akan kembali misalkan 22, atau ke Sultan mau membentuk model baru seperti dengan angan-angan Sultan? Seperti apa? Ya, jadi kalau saya ya, bagaimana sekarang kita bicara tidak dalam strategi kontinental, tapi dalam strategi wilayah maritim, karena negara kita maritim. Ya, kalau memang itu maritim, berarti apa? Otonomi daerah menjadi kekuatan baru di dalam proses menghadapi tantangan zaman global. Kalau itu yang jadi tujuan, jadi strategi pemerintah pusat, ya kewenangan diperkuat kepada daerah itu. Nah, sehingga dengan demikian punya peluang daerah itu tumbuh berkembang untuk bisa memanage masyarakatnya. Karena persyaratan untuk global, yaitu masyarakat harus cukup maju, cukup sejahtera, pemerintah yang akuntabel. Akuntabel itu ya eksekutif, legislatif, ya yudikatif, baik di pusat sampai di daerah. Tanpa itu omong kosong kita akan bisa menghadapi sistem globalisasi. Oke. Satu lagi, Pak Kacung, Oke, dalam pertanyaan? situasi global semacam itu, Sri Sultan, menurut Sri Sultan, bagaimana hubungan antara daerah dengan pasar global? Kan di sini Sultan menghubungkan bahwa daerah diberi kewenangan, kemudian pusat lebih mungkin supervisi atau apa kira-kira gitu. Nah, ketika harus berhubungan dengan pasar global, ini daerah seperti apakah? Apakah Sultan misalnya akan membiarkan daerah itu membangun relasi tersendiri dengan pasar global, lalu bagaimana dengan pemerintah pusat? Untuk membangun relasi sendiri dimungkinkan oleh undang-undang. Sekarang bagaimana membangun networking antara pusat sama daerah di dalam proses itu. Karena tantangan masa depan dalam global itu yang dicarikan akses ke Pacific Rim, Asia Pasifik, di mana makin mengglobal itu posisi Indonesia makin strategis karena wilayah Asia Pasifik itu untuk import ekspor pasti lewat maritim akli Indonesia. Berarti kita bisa punya isu baru untuk membangun Indonesia Timur, tapi juga akan mengubah sistem pertahanan keamanan, di mana Angkatan Laut menjadi kekuatan untuk kontrol lautan Republik Indonesia. Jangan Bagaimana? seperti sekarang kontinental, ya enggak akan bisa, kita akan Iya. mempertahankan keutuhan Republik. Oke, terima kasih Pak Kacung Marijan bergabung dari Surabaya. Oke, Selamat makasih. malam. Dan malam. kita beralih ke Yahoo Messenger. Ada pertanyaan dari Jakarta mungkin? Dari Madiun maksud saya. Ninino, jika Anda menjadi presiden, apakah siap menghapus undang-undang BHP karena hanya orang kaya yang bisa kuliah? Ya. Masalahnya sebetulnya bukan masalah hapus atau tidak hapus. Sekarang masalahnya yang penting adalah bagaimana komitmen pemerintah. Oke, kalau pemerintah dalam undang-undang PHB itu hanya membayar sepertiga, resiko sepertiga, tapi bisa enggak pemerintah juga mengatakan bagi orang tua yang miskin, silahkan tetap bisa melanjutkan sekolah di mana APBN membayari semua untuk orang miskin itu supaya dia berpendidikan. Berani enggak rakyat Republik ini mengatakan seperti itu kepada DPR sehingga undang-undang ini bisa menanggung bagi orang miskin?
Kalau kita memberikan beasiswa penuh ya kepada Ya. para mahasiswa, itu ada Ya. yang namanya externality negatif, Pak. Jadi Ya. orang yang katakanlah dikuliahkan di UGM, di Ya. ITB, di UI, nanti dia dapat kerjanya katakanlah di Singapura, di Hong Kong, di Australia, sehingga kontribusinya itu bukan buat negara atau apalagi daerah gitu. Orang di Surabaya, di Jogja aja kadang-kadang kerjanya kan di Jakarta, sehingga kalau pakai beasiswa Pemda atau pemerintah pusat, rugi dong. Kita udah capek-capek bayarin, tapi dia kontribusinya ke Jakarta, kontribusinya ke Singapura, ke Hong Kong, ke Australia. Yang seperti ini bagaimana menyiasatinya, Pak? Bagi saya itu tidak bisa punya konsekuensi pemerintah bayari rakyatnya kok konsekuensinya kok terus harus mempertanyakan pada rakyat dia bekerjanya seperti apa. Ya kan? Kalau saya ya yang namanya pemerintah itu kan harus mensejahterakan rakyatnya, bukan untuk mempertanyakan dagang. Pemerintah dagang sama rakyatnya. Ya kan? Tapi sebagai bentuk pengabdian kewajiban yang harus dilakukan untuk rakyatnya. Kalau menurut Sultan Kalau rencananya dia memang lebih sejahtera kerja dimanapun, tapi tetap akan ada korelasinya dengan kepentingan bangsa ini, tidak ada masalah. Maksud Sultan semua akan nanti diikat. uangnya itu untuk membiayai kuliah yang gratis itu dari mana ya, Sultan? Ya jadi APBN harus bisa. Oke, baik. Pemirsa tetaplah bersama kami. The Candidate segera kembali. Ya, saya beri kesempatan para audiens di studio untuk bertanya kepada Sultan. Silakan. Selamat malam. Kami sebagai minoritas dalam praktik tiap hari mengalami hambatan. Sebagai konkretnya dalam pembangunan tempat ibadah kita terlalu terbelit-belit, bahkan tidak mendapat izin sama sekali walaupun sudah puluhan tahun. Kalau seandainya Bapak nanti sebagai presiden kita, bagaimana sikap Bapak untuk keadilan bagi mayoritas dan minoritas? Yang mana Bapak prioritaskan untuk Indonesia Timur, pembangunan di bagian pendidikannya atau infrastrukturnya? Baik. Silakan Sultan. Oke. Terima kasih Bapak. Saya kira kalau kita bicara tadi tidak dapat izin, saya tidak tahu apakah secara administratif ketentuan-ketentuan perizinan dan sebagainya memang ada sesuatu yang harus terpenuhi. Tapi kalau kita bicara administratif, saya kira itu di tangan pemerintah daerah ya, yang memberikan izin. Tapi kalau kita bicara menyangkut masalah problematika antara mayoritas dan minoritas, bagi saya sangat sedih. Karena pemahaman saya ya, bahwa 1928 dari yang berbeda-beda itu menyatakan diri satu. Bagi saya yang berbeda-beda itu adalah kekuatan bukan kelemahan. Ya, dan kita sepakat dari yang berbeda-beda menjadi satu dengan ini menyatakan kemerdekaan. Berarti yang punya republik ini masyarakat etnik dari Aceh ya sampai Papua. Sehingga bagi saya tidak ada mayoritas minoritas. Yang ada ini kebetulan ini yang besar itu yang kecil. Ya. Nah, kesepakatan kita membangun yang berbeda menjadi satu kesatuan NKRI itu ya jangan bicara mayoritas. Mestinya yang minoritas ini terima kasih karena ternyata yang besar itu mengayomi, membawa rasa damai, rasa adil bagi yang kecil. Bukan malah memaksakan kehendak. Kalau memaksakan kehendak, kerukunan, kebersamaan akan retak. Ya. Sehingga contoh ya, kalau saya membuka seminar di Jogja atau di Jakarta, saya memukul gong 3 kali atau 5 kali. Tapi berilah kesempatan pada waktu saya di Papua untuk membuka seminar, itu mukul tifa, bukan mukul gong. Kalau mukul gong itu dominasi orang Jawa, kan gitu. Oke. Kalau soal prioritas pembangunan, Sultan? Apa? Kalau soal prioritas pembangunan di Nah, wilayah kalau Indonesia menyangkut Timur? masalah prioritas pembangunan, antara pendidikan sama infrastruktur menjadi satu kesatuan yang tidak bisa untuk dipilih satu sama lain. Karena apa? Pendidikan itu untuk mencerdaskan anak bangsanya. Bukan berarti tidak ada pertumbuhan ekonomi. Ya, infrastruktur ini kan juga akan harus ikut serta
Ya kan? Karena kan di Ambon aja untuk menghubungkan kabupaten kan harus pakai kapal. Baik, jadi dua-duanya penting ya, tidak Harus, bisa dipisahkan ya. saya Sultan? hanya mohon satu, pendidikan harus di muka. Jangan bicara pertumbuhan itu selalu di muka. Human Development Index diubah di muka. Pendidikan, kesehatan, dan kesediaan pangan. Oke, baik. Ya, audiens berikutnya silakan. Apa konsep perubahan yang ditawarkan oleh Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono untuk mengedepankan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang mana tadi Bapak ungkapkan juga dalam skup Provinsi Yogyakarta, Bapak mengedepankan untuk mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia ini. Saya kira tadi kan sudah saya katakan, konsep saya ada restorasi. Berarti perlu menata kembali kebijakan-kebijakan, ketentuan-ketentuan yang ada untuk kita arahkan untuk menghadapi globalisasi. Karena global ini kan bentuk hegemoni lintas negara, lintas benua. Yang tadi sudah saya utarakan bahwa Pacific Rim itu jadi kekuatan. Sehingga sistem pelayaran internasional akan lewat Alki Indonesia. Ya kan? Kita harus mengubah strategi. Ya, di mana otonomi daerah menjadi kekuatan baru, ya, maritim menjadi kekuatan baru, Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar untuk kebersamaan tadi, kerukunan itu tidak sekedar itu simbol negara, tapi menjadi strategi integrasi bangsa. Jadi setiap dada rakyat Indonesia dan juga para pemimpin, ya seperti gambar Bhinneka Tunggal Ika itu, dadanya Pancasila, kaki tangannya mencengkram kuat Bhinneka Tunggal Ika, itu harga mati. Gitu loh. Oke, Ya. baik kalau begitu. Sehingga tidak ada dominasi. Oke, baik. Dari Golkar beralih ke Demokrat. Ya. Jadi menurut saya hak setiap warga negara Pak Sultan untuk menjadi capres. Ya. Tapi perlu diketahui bahwa Sultan ini kan masih gubernur di DIY. Ya. Masih bagian daripada bagian struktur dari pemerintahan pusat. Dan menurut undang-undang bahwa Pak Sultan ini adalah perpanjangan tangan pemerintah yang dipimpin oleh Pak SBY yang sekarang ada di daerah. Tetapi ketika dalam pencalonan ini selaku capres dan juga sebagai gubernur, Pak Sultan juga harus menjunjung tinggi etika pemerintahan. Artinya ketika diundang rapat oleh presiden ke pusat, Pak Sultan juga harus menjunjung untuk datang ke sana, ke pusat. Apakah Pak Sultan akan tetap hadir di tengah kesibukan menjadi capres? Terima Oke. kasih, Pak. Ya. Iya, terima kasih. Ya. Silakan Sultan. Saya tetap sebagai gubernur. Ya. Kalau pimpinan saya kok presiden, hambuk menteri manggil mesti saya datang. Tapi yang namanya jadwal itu jangan diubah-ubah, hanya untuk saya. Ya, kalau malam ya malam, sehingga saya bisa punya janji sama masyarakat yang lain. Jangan mendadak diubah karena saya mau ke UI terus diubah. Nah, itu namanya mendiskreditkan. Oke, baik silakan. Silakan. Malam, Bapak Sultan. Moral bangsa kita bahkan anak-anak muda sekarang semakin menurun. Di mana kekerasan semakin lama semakin meningkat. Kalau kita lihat tayangan-tayangan televisi seperti sinetron-sinetron banyak sekali yang memperlihatkan kekerasan-kekerasan. Apabila Bapak nanti menjadi presiden, bagaimana cara Bapak mencegah dan menanggulangi masalah-masalah ini? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Silakan Sultan. Begini ya Bu ya. Kalau kita bicara tradisi, ya masyarakat ini masyarakat agraris. Memang kewajiban masyarakat, kewajiban pemerintah melakukan engineering di mana tidak hanya sekedar terjadi dialog, tapi juga terjadi transformasi budaya. Agar masyarakat yang agraris ini mengenal menjadi masyarakat industrial, menjadi masyarakat modern. Yang saya sedih adalah ternyata masyarakat kita yang berpikir lokal, ya maunya justru memasang barikade beteng tinggi, karena dianggap yang global itu, ya itu dianggap tidak spiritual lagi. Mestinya justru kita menginjineering dari kondisi yang lokal itu menjadi kondisi menghadapi tantangan zaman ke arah modernisasi. Dengan global itu kita harus malah siap dalam penguasaan IT maupun dalam komunikasi. Biarpun mungkin kita buta komputer harus menjadi melek komputer, begitu melek
ya biarpun sekedar komputer menjadi pengganti mesin tik. Proses itu harus dilalui. Ya, tapi jangan malah ditutup sehingga civil society tidak jalan. Ya, yang harapan saya sebetulnya civil society ini bisa menjadi komplementer hubungan rakyat sama pemerintah. Iya baik, kalau begitu Sultan siap menghadapi tantangan globalisasi. Tetaplah bersama kami, The Candidate. Segera kembali. Pemirsa masih di The Candidate. Sultan, pada saat konvensi Dewan Integritas Bangsa di Yogyakarta, Anda tidak hadir. Padahal Anda sudah menyanggupi sebagai peserta. Kenapa Sultan? Ya betul. Ya, tapi bagaimana? Pemerintah daerah ini kan harus membuat struktur organisasi baru. Yang harus tanggal 15 lusa ini kan harus saya declare dengan melantik pejabat-pejabat baru. Ya, berarti apa? Saya menyelenggarakan fit proper kepada calon kepala dinas, kepala badan, kepala biro. Itu saya fit proper sendiri. Saya dialog sama mereka. Nah, itu jatuh pada tanggal 10. Tuh, ya. Ya. Tapi bukan ada berarti kan kesan saya bahwa, mendulukan pekerjaan saya sebagai gubernur dong. Nanti kalau saya ikut DIB, nanti saya dikatakan saya meninggalkan pekerjaan sebagai gubernur, salah lagi. Berarti karena begitu itu. saya tidak datang DIB dikatakan saya salah lagi. Lalu terus gimana? Oke, jadi Saya Anda kan harus menentukan mendahulukan. prioritas. Ya, berarti saya mengalahkan kepentingan saya sendiri demi kepentingan pemerintah daerah. Tapi Kalau kepentingan menurut saya sendiri, saya ke DIB dong. Oke, menurut Sultan tapi itu penting DIB, Apanya? konvensi DIB, Ya, saya kira roadshow penting atau melalui tidak DIB. penting. Saya kira bagi saya terserah bapak-bapak yang ada di DIB ya. Tapi bagi saya hadir ke DIB kan kepentingan saya pribadi. Tapi kalau saya melakukan pekerjaan sebagai gubernur melakukan fit proper karena akan saya lantik, berarti saya mendulukan kepentingan pemerintah dan masyarakatnya kan itu. Oke, ya saya baik. dulukan kan. Ya. Sultan katanya ada keluarga yang juga tidak terlalu mendukung Anda mencalonkan diri sebagai presiden 2009. Ini Ya. sejauh mana kebenaran berita tersebut? Sekarang yang namanya keluarga itu dari HB1 sampai HB9 itu siapa saja, saya kan nggak ngerti. Oke. Ya kan? Oke. Nah, sedangkan pemahaman saya yang maksud saya keluarga itu istri, anak saya, atau om saya, tante saya, adik, kakak saya. Nah kalau itu no problem. Karena selama sebelum saya untuk mendeklarasikan 28, mereka sudah tahu semua. Oke, baik. Tapi Tidak ada kalau dari masalah keturunan dukungan. yang ke-7, ke-3, ke-2 kan saya nggak ngerti. Sudah tidak bisa dikontrol. Oh, iya. Tapi ini kembali soal pencalonan Anda sebagai presiden. Nah, ini kan PDIP naksir Anda untuk dilamar sebagai mendampingi Ibu Mega lah. Ya. Kalau dilamar sebagai cawapres, apa reaksi Sultan nantinya? Loh, deklarasi saya ini kan calon presiden. Berarti tidak. Iya dong. Itu aja. Oke. Calon presiden. Hanya RI 1, RI 2 tidak. Tidak. Oke, baik. Sultan. Saya mendeklarasikan atau kan tidak ada. Oke, baik. Jadi RI 1 atau tidak sama sekali untuk Sultan Hamengkubuwono ke-10. Oh, iya. Ya, Sultan, terima kasih telah bergabung dalam The Candidate. Selamat malam. Oke, terima kasih. Terima kasih juga kepada para panelis dan pemirsa, demikianlah The Candidate untuk malam hari ini. Jangan lupa kami selalu nantikan kritik dan juga saran Anda di email thecandidate@metrotvnews.com. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Vivialeda Yahya, sampai jumpa.